Cek 1 2 3 cek. Cas. 1. Yuk. Sip. Oke. Tapi jangan nutupin kamera juga. Kadang-kadang suka jenius suka berani. Udah rek kan? Oh, sip. Wis. Siang ini menuju sore. Udah sore ya ya? Oh ya udah. Jam 3 men. Yes, biasanya kita syutingnya di tempat yang Di Bali masih siang. di Bali masih siang. Di Jakarta masih siang juga sih. Siang banget. Siang banget. Panas son anjir. Biasanya kita take-nya di tempat-tempat yang agak kaku ya, kantor. Oh iya. Kalau kantor di cafe, coffee shop yang industrial gimana? Bengkel sepeda. Bengkel sepeda. Kali ini kita agak sedikit Wish, cila. Pecil celak. cila di dinding, diam-diam rayap gitu. Sebuah bus di bilangan daerah yang sangat hipster ya, hype. Daerah Canggu men, kita Kalau orang bilangnya cenggu. Selamat Saya pagi, bilangnya Cenggu. gini, Mas. Apa itu? Negara bagian Canggu. Anjir, dia punya peta sendiri men. Iya, Nggak kena Covid di sini. orang-orang yang di sini Padahal udah Black Zone. red area ya. Black Zone. udah hitam ya. Kita buka dulu masih di Astro Road Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Udah anjing. Oke, gimana? Sehat? Diedit apa enggak nih? Kagak usah diedit. Sip. Oke. Mas, Mas Kuncir, saudara Kuncir. Apa kabar? Wis, baik-baik. kalau di sosmednya ada medsos apa sosmed sih? Sebenarnya itu yang benar itu Yang benar tuh pengucapannya. Mesot, Ngesot. Suster ngesot. Sosdem. Sosdem, social demolition. Anjir. Apa sosdom? Social demolit. Suspal. Sosial aspal. Enak anjing. Gitu. Susdol dong. Apa dong? Sosial tramadol. Kalau yang di Afrika ada. Oh, yang ngetren tuh pil ye, Mas. Bikin strong ye. Oke. Kita balik. Oke, dengan kalau di sosmednya tadi biasa dipanggil dengan KCSV, ya. Kuncir Satya. Woi, sosoknya seniman alik nih. Alik men. Gawat men. Gawat karya-karyanya dia itu selalu menembus norma, bukan batas norma. Sih. Banyak orang yang bilang tuh karya-karya lu selalu menembus norma. Dar. Yang orang tangkap yang mungkin kalau menurut lu biasa aja, tapi kalau orang yang tangkap tuh selalu apa yang lu buat, apa yang lu hasilkan ya, kontribusi itu selalu menabrak norma yang ada di Bali. Ataupun norma yang ada di Indonesia pada umumnya dengan kaidah-kaidah yang ada ya. Dia style-nya dia kalau analisa gembel gout. Style dia itu mengadaptasi gaya-gaya rerajahan ini. Padahal sebenarnya gambar kontol-kontolan aja gitu. Iya sih, maksudnya tapi kan anjir. Dosa lu nanti. Wah, betara itu, Bro. Style dia itu lebih menganut gaya-gaya vernakular. Nah, kalau menurut kita ya. Menurut kita ya. Tapi kalau mau boleh gue tarik ke belakang nih, Cer. Lu ketertarikan lu terhadap seni rupa ini berawal dari kapan sih, Cer? Kalau boleh gue tanya, mungkin dari SD atau gimana? Coba diceritain. Ya, kalau masalah seni rupa itu baru tak korek. Iya, enggak. Gini-giniin kita ngasihin like, Katu lebo. like, komen, subscribe. Tetap yang nonton mesti subscribe. Subscribe. Jangan begini tapi begini kalau kata buluk super lihat. Jangan beginiin. Diginiin aja biar bagus, Mas. Diginiin. Lanjut. Kalau masalah seni-senian di keluarga sebenarnya nggak ada yang Basicnya di situ. basic seni sebenarnya. Oke. Tapi kayak dari kecil aku udah kayak dari keluarga tuh disuruh les nari lah. Anjir, serius? Serius. Les nari dalam artian tarik untuk Tari Bali. Oke. Nah, bukan dance yang sekarang, dance revolution. Let's dance. Ayo, Jack. Soalnya kalau gue potong nih. Karena kalau di Bali itu sendiri kita nggak perlu melakukan apa seni itu bisa ditanamkan dari kecil seperti kita udah diajar tetabuhan, menabuh apa namanya alat gamelan tradisional ya untuk sarana pelengkap upacara itu sendiri kan kalau di Bali. Jadi autopilot orang tuh mau nggak mau mesti belajar. Mesti bisa kalau di ya Bali. Karena lingkungannya kayak gitu, kayak nggak ada yang nyuruh belajar, kadang-kadang paham dikit-dikit jadinya kayak gitu. Bisa lah. Paling ngedek gong dulu. Gitu aja udah diam lagi. Jir pong. Itu part yang nggak penting tapi penting. Kalau nggak ada itu Nggak enak.
bassnya itu. Ngebass. Ngedekin basal. Oke, terus berarti dari keluarga sendiri memang yang spesifik ke art tuh nggak ada pasti ya? Pas zaman itu belum mengarah ke sana, tapi kayak gimana ya? Jadi tari. Oke. Habis itu aku tabuh. Tabu. Ya, Eranya apa namanya? SD nih ya? Karawitan. SMP aku Oh, SMP. karawitan. Oke. Ekskul ya itu. Iya. Nah, mencoba untuk masuk ekstrakurikuler kan ada di SMP nih, Ah. zaman ekstrakurikuler. Kuli peler. Nah, Kulinya peler. Pelernya kuli. asem. Lu ekstra bukan ekstra kulikuler, ekstra kuli ini kuli bangunan. Oh, yang cetok anjing. Oke, lanjut lagi. Gua potong biar lu nggak bisa bercanda pokoknya. Gantung. Entot lu. Ya, acaramu ini, Mas. Oke, lanjut ya. Tadi Lanjut, Tir. di desa SMP berarti udah mulai belajar gamelan, gong dan seri tari tadi tuh ya. Nah, kan musik gamelan ini saya kurang tertarik sebenarnya. Gitu. Jadi mencoba masuk ekstrakurikuler menggambar waktu itu. Oh, oke. Ekstrakurikuler menggambar. Tapi ditolak mentah-mentah sama gurunya waktu itu. Jadi Tapi kenapa? entahlah, mungkin saya Tapi bayar kan, coy? negeri sih udah Oh, negeri. kayak Atau mungkin peminatnya menggambar itu udah kebanyakan yang peminatnya di situ, jadi mungkin juga kayak, tapi dia nggak memberikan penjelasan juga bahwa saya Kenapa itu alasannya gitu ya? jangan ngambil itu gitu, ibarat yang lain aja gitu. nggak bisa ditolak gitu. Oke. Kayak perasaan sih kesel juga ya gitu. Maksudnya ya aku bisa kok gambar tanpa harus ekstrakurikuler. Oke. Ya. Sasarannya adalah toilet, Wis. ruang kelas. Media-media untuk vandalismenya udah banyak banget. Beda. Iya. Wis tipu men. Baju kelas. Baju kelas. Kayak gitu-gitu jadinya. Jadi ya sisi rejected di dunia seni rupa itu mulai dari sana mungkin. Wis awal mula udah Cikal bakal. terwujudnya Jadi kunci ya, sekarang. Sekarang yang tadi mas kalian ini sampaikan soal saya melawan norma, mungkin bibitnya dari sana mungkin. Memang Ya, dari awal karena rebel. Iya. maksudnya ya saya capek juga dengan banyak aturan rule nggak. Emang kalau memang maksudnya aturan di mana, Cer? Aturan di keluarga, aturan di sosial atau di mana maksudnya? Atau di lingkungan tempat kamu mengenyam itu- pendidikan sendiri. Yang kamu Ya bosan, yang kamu ibarat anjir nih, kayaknya gua terkungkung nih. Merongrong nih. itu lingkungan tempatku hidup, entah itu dari sosialnya kah, lingkungannya juga, kayak semua itu kayak ada yang bikin Batasan. sesuatu batasan, pengen saya Oke. loncati aja gitu. Sampai akhirnya kayak di jalan dulu, kayak Oke. di jalan nih lewat ke komplek militer gitu kan, Oke. ada sign larangan, dilarang ngebel tuh. Oh, iya. Zaman SMP tuh kan belum ada SIM tuh, bisa Oke, naik motor iya. kan. Jadi kayak ngelihat larangan ngebel itu, apa namanya, klakson itu. Klakson. Saya malah kayak pengen banget Iya, klakson jadi kayak gitu. bertantang, Kayak perkara itu. Iya, tit gituin aja dikit. Untung nggak disuruh push up. Untungnya ya nggak apa-apa sih, kayak oh ya udah merasa kayak penasaran aja. Yang di luar tembok itu gimana gitu maksudnya. Iya. Ya kalau dibilang rebel sih nggak tahu ya, rebel tapi saya sopan kok. Ya rebel kan nggak mesti Bukan harus jadi- sopan. bukan harus Tapi rebel saya mah bekel. Sopan rebel tetap sopan. Sopian nggak pakai nama Sopian doang, sopannya masih dipakai tapi tetap rebel. Sopian santun. Oh iya. Sopian Lacuba. Sopian ngentot. Kan ada tuh Sopian gitu. Oh, iya. Apa itu gua ngerti gua tahu aja rasik. Notif. Oh, ini lain. Eh, Lain. bukan Sopi anjing. Pokoknya cikal bakal benih apa namanya, benih kerebelan lo ataupun Sisi seni, pemberontak itu emang karena tekanan emang dari sosial sejak dari batasan kecil sih, gitu ya, dari dari batasan kecil yang lu anggap sebenarnya ini nggak perlu dibatasin sih. Kalau emang nggak perlu, jangan dibatasin sebenarnya. Dari Kalau- kecil. Ya, beberapa kan kayak tindakan di sosial kita nggak maksudnya itu bisa menjadi melawan negara kan, maksudnya Oke. batasan-batasan itu. Tapi kayak art ini, kayak visual yang saya kerjakan, yang saya sudah buat ini,
di sana saya mendapatkan kebebasannya gitu. Jadi ya apa yang nggak bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya sampaikan di art itu. Nah, terus akhirnya lu SMA nih. SMA masih tetap doyan akhirnya nggambar. Iya, Makin kembangin lu asah skill. Nggak mengasah skill juga, kayak saya gambar asal aja, kayak apa gitu, puisi apa gitu di toilet tuh sering ketemu tuh kan. Oke. Ya, banyak yang hal-hal yang kayak nuansanya tuh campaign apalah, kayak ayo jangan bolos gitu. Kayak gitu. Memberikan sebuah edukasi juga ya. Jangan bolos tapi izin sakit. Gitu. Ada hal konyolnya, ada pesannya. Edukasi yang nggak penting sebenarnya. Kalau saya boleh tanya nih, lu tuh gede di daerah mana sih, Cir? Maksudnya lu dibesarkan di Denpasar atau di mana, Cir? Saya Tabanan. Jadi kalau di peta Bali itu tengah-tengah sih kayaknya. Di daerah Tabanan ya? Ya. Mungkin kalau teman-teman yang di luar Bali yang belum tahu, Tabanan tuh Dekat Tanah Lot. Itu iya, Tanah iya, Lot iya. satu punya satu kawasan Kabupaten. Tabanan. Satu kabupaten, benar. Penebel, bukan? Penebel Penebel juga bagian dari Tabanan kan? Kecamatan. Oh, kecamatan. Kalau kamu masuknya lebih ke arah mana nih? Aku Penebel aku. Oh, Penebel, emang Penebel ya. Jatiluweh. Ya. Penebel. Kalau yang pernah nonton iklannya Yusi, Tausan pasti ada Jatiluwihnya pasti dilihat. Teres, Jatiluwih Teres. Ya. Penebel, makanya muka kamu tebel. Dasar kamu muka penebel. Lagunya SID. Dagang siap. Dasar kamu muka penebel. Dagang siap dan dagang talu. Kalian cicing. Makin ganteng. Oke. Ini nggak bisa serius jadi. Sampai kan selip-selipin dengan komedi jayus. Iya, benar. Biar Karena kejayusan itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, Cir, kalau ngomong gue tarik mundur ya, yang gue tahu nih ya, karir lu tuh nggak cuma di dunia fine art ataupun di dunia seni ataupun di dunia industri kreatif, tapi lu juga sempat terjun di stand up comedy dan lain-lain. Kalau boleh tahu lu. Ya itu sebenarnya juga bagian dari bentuk kayak dikomedikan sesuatu yang sebenarnya itu truth kan. Kadang-kadang itu bagi orang tuh ugly truth. Oke. Jadi stand up comedy ini ya saya bisa sampaikan, tetapi kita balut dengan komedi. Berarti dikira bercanda, padahal sebenarnya serius banget. Berarti gitu. kayak ibaratnya kayak sarkas kan, Iya. seperti sarkas kan kata-kata lo itu kan. Iya, benar. Bagi orang yang mengerti, anjing nih mah kok sarkas nih orang nih. Tapi emang komedi, kalau gue bahas masalah komedi dulu ya sebelum masalah seni rupanya ya, ini ibaratnya Yes. saat lu menjadi seorang komika yang gagal terkenal, Menolak. yang kata kaca itu gagal total kacau. Itu kan membawa misi untuk membawa sebuah kelucuan kan hal yang berat, Cir, itu ibaratnya. Nah, itu juga kayak itu bikin Beban, di luar panggung itu bikin saya jadi lebih tertekan. negatif orangnya. Dalam arti negatif seperti apa? Negatif dalam artian selalu komplain sama sesuatu. Jadi apa-apa yang saya lihat tuh jadi komplain. Jadi maksudnya saya tulis dalam sebuah kekomplainan itu gitu. Maksudnya jadi bahan materi stand up juga. Berarti lu punya jurnal gitu ya, ibaratnya apa setiap yang lu lihat, kegelisahan kan lu Ya, catat gitu. jurnal yang kacau sih kalau Tapi bisa bukan dibilang. Tapi kan bukan jurnalisa. jurnalis yang tidak pernah ada hantunya itu kan. Apa dong, Mas? Itu ada sebuah konten yang ditanyakan oleh Sir Dendi gitu. Jurnalisa itu. Sebuah konten yang kata doi mana penampakannya. Cuma terawangan doang. Berarti setiap materi yang lu temuin, apapun yang lu temuin di jalan pasti lu goreskan di atas jurnal lu itu, berarti untuk mengingat. Sorry kalau gua tanya nih, kayak lu bilang tadi untuk menyampaikan sebuah keresahan lu yang merongrong jiwa lu itu ya. Sekarang lu ngucapin nih keresahan dengan kata-kata sarkas Bahasanya lu, dia, bahasa ibaratnya. lu itu kesannya lu cuma ngedumel mulu tanpa ada solusi, atau gimana nggak sih? Stereotip itu ada nggak sih? Lu cuma sekedar anjing, lu manusia yang ngedumel mulu tapi tanpa ada solusi, memberikan solusi. Pernah nggak ada selentingan orang ngomong kayak gitu? Sejauh ini sih enggak ya, karena saya juga membahas yang maksudnya yang emang ngedumel, sesuatu yang saya bisa lakukan dengan, maksudnya solusinya saya nggak tawarkan, tapi saya lakukan pada diri saya kayak gitu. Tapi mungkin karena dibalutnya dengan
cara komedi tadi itu ya. Benar. Jadinya orang hahaha bener juga nih ada maksud yang Iya. tersampaikan jadinya. Ya bro, haha si anjing bener. Ah, ngentot. Ini juga Mas masalahnya komedi ini sekarang. Saya takut juga. Takut soalnya. dalam arti Karena beberapa orang yang speak up dibungkam juga kan. Dan pada saat itu apa pada saat ini nih? saat ini. Oh, kalau Jadi, pada saat itu di era lu tuh gimana? ada ketakutan pada saat ini juga jadinya. Oh, Jadi kayak ada oke. prediksi juga mungkin ya kayak waduh nih kayaknya semakin gini Makin kesini gitu ya. ada banyak-banyak kasus kan. Ah. Komedian-komedian juga yang kena UTE masalah apa segala, iya. segala macam Oke. apa ya. Jadi ya saya malas aja jadinya kayak. iya iya. Kok enggak? Karena totally Ais. bahasannya Heeh. Emang sindiran ini bakal ini kalau gua Bakalan menyinggung kalau gua gitu. terusin ini pasti bakal kena nih. Ada yang kesentil nih ibaratnya. Itu kalau ngomongin dari seorang sisi komik karena susah nggak sih membuat orang ketawa itu? Kadang-kadang kan kalau yang ngerti-ngerti aja pasti ketawa, tapi kalau buat orang yang belum kenal lu, cara Nah, joke di luar seperti di luar ini, komunitas lu lu. itu kan Iya, kadang-kadang benar. gimana Di luar sih? circle lu pasti kan Lu punya formula apa nih untuk membuat mereka tuh terhibur gitu? itu biasanya melihat dari gininya Mas. Biasanya dari penonton, pasar penontonnya kita lihat dulu nih. Kalau orangnya banyakan Bali nih kayak gitu tuh. Oke. Ya Bahan yang lu bahan tampilin. yang saya tampilin tuh ya gitu. Berarti- tentang itu. Jadi kayak yang masih relate. Jadinya Oke. nggak nyebrang lah bagi mereka gitu loh. Oke, yang mudah dicerna. sama Benar, mereka. benar. Berarti sebelum lu melakukan sebuah pementasan atau mau menampilkan performer, Performer, lu berarti ya. sempat apa namanya? Riset juga. Oh, penonton gue seperti apa, Iya. kayak gimana, klasifikasi umurnya seperti apa gitu ya. Ada riset gitu Iya. ya. Berat juga ya jadi seorang komika ya, nggak cuma gue kira itu Berat banget. gue cuma bodoh ngelawak gue ngecap aja dah, lucu kagak lucu bodoh amat, menurut gue lucu ya lucu aja, nggak bisa kayak sesimpel itu ya Cer. Enggak, kalau kadang saya tuh jadi perasaan juga kayak wah ini jadinya komedi yang saya pengen tampilin nggak dapet nih, Hah? pesannya juga jadi nggak dapet juga, kayak miss semua, jadi ya berantakan aja rasanya kayak wah. Lu pernah gak sih ngalamin kayak demam panggung gitu Cer? Oh selalu Selalu. Padahal kan udah apa jam terbang lu kan udah lumayan tuh Cer. Nah itu masalah sebenarnya saya orangnya introvert. Asik gitu kan bakar kumis yang ngentot lu. Kebanyakan intro lu, kapan rapnya? Instrumental Mas, intro doang. Berarti perasaan apa namanya minder tuh memang selalu ada dari lu, maksudnya bukan minder sih apa namanya kayak cemas itu gugup demam panggung itu ada. Iya, selalu demam panggung. Jadi ya biasanya tuh yang sering lihat saya di belakang panggung tuh biasa sering saya boker dulu kayak gitu. Sering ke kamar mandi kayak Lu tuh gitu sih selalu cemas gak sih? Gue lucu nggak ya? Ini bakal lucu nggak ya? Ini bakal lucu. Kecemasan itu selalu mengerong-ngerong otakmu udah Cer pada saat lu. cemas nggak lucunya itu nomor sekian sih kalau aku. Tapi yang penting deliver apa namanya penyampaiannya Message lu ini apa yang lu pengen ngomongin yang gitu ya? lancar. Oh, Itu yang artikulasinya utama. gitu ya. Ya kayak salah biar nggak salah. Jangan sampai gagap ternyata Iya, gitu. karena kan ada premis dan punchline-nya tuh biar Oke. nggak ketebak juga gitu kan. Oh, Jadi itu emang ada urutannya seperti itu ya? benar. Jadi kita membangun persepsi, terus kita patahkan pada punchline itu. Anjing. Jadinya apa namanya komedi itu kayak gitu formulanya semua. Ternyata ada rumusnya juga ya? Iya. Wah, gua kira Iya, sama kayak singkatan-singkatan apa gitu misalnya AMPG. PNS gitu kan udah premisnya udah bangun PNS pegawai negeri sipil pegawai nasib sial. Nah, bisa aja. pegawai nawang selah gitu misalnya kan bisa juga AMPG ibaratnya asal makan pasti gabung. Ada gitu. SMP Selesai makan pulang. STMJ. Apa tuh? Sisa timpan mulut jangan. Mulut jangan kan? Oke. sisa timpa Ada satu lagi. Si Santipan mulu jos. Gue pernah pengalaman sama Doi MC nih. Gue zaman di Hard Rock. iya benar Enggak apa-apa. Santai jangan. Ya, gitu sama Doi MC. Kayak kemabukan Doi man. Terus pas mau keluar panggung, anjing, Mas, rame Mas. Santai cer. Kencengan Doi man anjir. Mas, gimana ini Mas? Santai man. Waktu itu ada si Ernest. Waktu zaman di Hard Rock kita. oh iya dia stand up Kan ada si kita Ernest. nge-MC Kita nge-MC bareng si Ernest. Awas lu ya kagak lucu ya, gue gitu terus si Ernest. Doi stand up lah,
Iya gitu, dari stand up comedy. Menang kagak lo? Enggak sih, ya udah sih kalau kagak menang gue gitu. Tapi keren doi sekarang. Sukses itu ya. sukses. Nah, berawal tadi lu udah mulai di komika tadi, akhirnya lu bertahan berapa tahun tuh, men? Cir. Apa ya? Sekitar 5 tahunan. Lumayan kayaknya ya? stand up. Iya kayaknya. Tapi di proses berkesenian itu juga masih jalan saat lu jadi Waktu komika. itu aku udah kerja di event gitu. Oh, iya, Lebih iya. banyak di grafis waktu itu. Jadi sambil juga sebenarnya gambar-gambar juga sebenarnya. Sesuai dengan jurusan lu juga kan? Iya. Ambil ini Seni rupa desain komunikasi visual di kafe, Di kafe. diskonfis ya. Diskonfis. Ada kelas gitu. Wih. Kita abang-abangan. kita Macan kampusnya ini. jadi kita gencet gimana? Akhirnya saya tamat duluan. Keren. Emang namanya apa namanya? Nah, itu tuh gimana tuh? Anti SSN. Dia udah anti SSN, fuck dengan SSN gitu. Dia meng-SSN kan dirinya sendiri udah ya benar. Ijazah di print. IP-nya sempurna. Wih, Bulat-bulat semua. Iya. Asik. SOSO. Soso. Nah, Cir. Berarti di saat itu lu juga masih sebagai komika untuk di industri kreatif juga masih jalan saat itu. Nah, untuk yang gue sekarang tarik lagi ke industri kreatif ataupun ke basic basic perkuliahan atau basic edukasi lu. Lu masuk di isi dan pasar kan? Di tahun berapa lu masuk gitu? Angkatan 2008. Anjir, 2008 tuh era-era kampus sedang bergemuruh waktu itu kan di kampus. Iya, baru masuk udah demo. Yes. Nggak kuliah. Apa yang menyebabkan Bisa mabuk nih. Mau gratis lagi. apa yang menyebabkan lu memilih kayaknya gue masih diisi aja nih? Apa yang malu tuh yang Merasa cocok aja sama orang-orangnya juga, lingkungan yang merasa nyaman aja. Atmosfernya dapat nih. Gua di satu circle yang tepat nih, ibaratnya satu frekuensi. Nah, ini orang-orangnya nih, waduh, nih asik-asik semua gitu. Kayaknya gue ini cocok nih pada. Belaga gila semua. Dari saat itu lu memutuskan untuk mengambil diskonfis di isi Denpasar di 2008 itu ya. Sebelum saya doi punya band juga, men. Wush, Banyak banget. ternyata juga. Coba peruntungan di band. Oh iya, di industri musik ibaratnya itu hardcore ya. Bukan emo. Wush. Zaman itu dibilang emo ya. Oh, oke. Apa Tapi- namanya? Kidnapping? Apa kidnapping the dead. Bukan, apa kidnapper? Ya, penculik anak. Penculik. Wih. Penculik hati. Pancilo. Raja culik. Temannya kuntet. Belum dono. Bos kuntet. Mungkin terinspirasi dari situ kali ya. Kidnapping. Tapi di Inggris kan. Penculik anak, raja culik, kidnapping. Seru juga masa-masa itu emang. Iya, namanya di era itu kan. Yang keren gimana bisa jadi keren ya bikin band emo. Tidak ada maksud yang lain dan tidak bukan adalah gue biar keren, tapi gagal keren. Nah, di era perkuliahan itu, Cir. Lu tuh ngerasa isi Denpasar tuh kayak gimana sih? Kita secara personal lagi sebagai balik ke mahasiswa. Isi Denpasar lu udah dalam ingatan, terekam dalam ingatan lu tuh seperti apa sih isi Denpasar di era-era itu, di era 2008 sampai lu tamat seperti apa? Nah, yang paling diingat tuh dari kampus tuh ya pergaulannya ya, bukan masalah kuliahnya. Itu sih yang paling kayak wah, seru banget. Ya, banyak hal-hal konyol yang terjadi di luar gara-gara kampus nih. Jadi ngebuka yang lain-lain. Iya, maksudnya Buka jalan lu yang lain, lu tiba-tiba lu bisa pergaulan bisa sampai keluar Bali kayak gitu. benar. Jadi kayak ya itu serunya kayak pergaulan berkoneksinya ini. Oke. Jadi itu lebih seru. menurut lu sebuah edukasi itu penting nggak menurut lu? Edukasi penting, tapi formatnya tuh ya kalau old school sih aku ngebosenin banget gitu. Dalam arti old school itu gimana, Cir? Ya masih kayak ke kelas kayak apa? Oh. Kayak edukasi itu dalam artian kayak kamu bisa belajar sendiri nih. Apa yang kamu pengen tahu tuh kamu bisa belajar sendiri dengan cara sekarang Google lah paling cepat. Atau baca-baca artikel mungkin. Kayak gitu semacam edukasi emang penting. Jadinya kita nggak terjerumus ataupun berkutat dengan pemikiran kita sendiri, Cir, tanpa ada juntrungannya. Benar.
ini dari mana referensinya nih? Jadi kita bisa berpemikiran seperti itu dari mana? Alhamdulillah. Tos lu, Ci. Harusnya di depan tosnya. Nggak masalah. Sah ya. Nanti kita crop taruh depan gitu. Bisa. Ngide. Bikin berat. Padahal cangsing art director. Nah, Bikin berat orang. lanjut lagi. Lu menemukan gaya-gaya apa? Ini ngomong ke seni rupa nih ya. Gaya-gaya ini style lu sekarang ini emang udah dapat di era itu apa seiring berjalannya waktu? Lu menemukan eksperimen gimana sih lu dapat gaya? Sebenarnya itu balik lagi masalah edukasi itu. Ini lu sebutnya gaya apa nih sebelumnya nih? Gaya yang sekarang. yang lu adaptasi nih. Gaya apa ya? Tradisional kah? Pewayangan kah? Wayang kamasan kah? Modern sih, karena aku buatnya di zaman sekarang, jadi ya modern mungkin. Lu bilang modern? Kontemporer bisa dibilang gitulah. Tapi kan sorry, kalau orang lihat ini style rajahan lama. Jadi kalau lu bilang ini apa namanya? Modern dan original gua, terkadang orang bilang nggak bisa dong. Nggak ada original. Yang ada adalah kata otentik. Ini otentik gua. Tapi lu ngomong original pasti bakal banyak pro dan kontra. Tapi kalau ngomong ini style otentik gua. Mungkin kata itu yang paling pas. Yang paling keren. Karena ya sebenarnya ATM gitu. Apa itu? Antos Timpal Maya? Anjungan tunai mandiri. Saya kira Antos Timpal Maya, jadi aduh makan Antos Timpal gini Maya. Amati tiru modifikasi. Jadi sebenarnya basicnya ya nggak ada yang original, itu tadi. Original is dead. Iya. Jadi maksudnya yang dibuahkan secara mungkin ada gitu mungkin ya, tapi irisannya nggak banyak mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi maksudnya menjadi sebuah otentik yang Mas bilang tadi itu ya basicnya semua kayaknya itu ATM mainannya. Sama hati tiru modifikasi. Soalnya kalau banyak narasumber yang udah kita tanya tentang keoriginalan itu sendiri, banyak juga yang ngomong original itu sudah tidak ada, men. Original itu sudah tidak ada, udah punah. Di era yang sekarang ini loh, kayak informasi meme juga banyak, meme segala macam, jadi mempengaruhi di dunia komedi juga bisa jadi terpengaruh. Kayak ya kita nggak pernah kita tahu. bisa ibarat bukan cuma dari sekedar visual, dari audio pun kita bisa kita visualkan juga, tapi kita udah bisa ngomong kalau itu karya original. Karena kita mengadaptasi dari karya-karya atau hal-hal yang sudah kita tangkap terjadi dari sebelumnya. Kita mau tanpa sadar maupun tidak disadari gitu ya. Karena yang original itu satu, buatan yang di atas, men. Yang Maha Esa, men. Langit mendung. Nah, Cir, gue balik lagi. Gue potong nih udah kemana-mana semuanya. Nggak apa-apa. Yang mabuk kita kan. Lu jangan so asik anjing. Anjing. Virus corona udah masuk anjing. Mas. Virus corona udah di Indonesia, anjing. Lu bisa mati ntar anjing. Gua tobat lu anjing. Ntar bisa mati ngik anjing. Ayo. Nah, akhirnya lu menemukan si style gua yang udah tadi modern tradisi lah lu bilang dengan style dari situ. Berangkatnya dari tradisi. Itu kan kalau mau gue lihat-lihat itu kan banyak simbol-simbol suci. Ibaratnya lu nggak pernah takut diprotes ataupun mendapat penolakan ataupun mendapat sesuatu ya protes lah dari orang-orang di sekitar yang tahu kok lu simbol suci lu mainin sih ibaratnya. Iya, kan sorry yang gue dapat ini informasi bokap juga salah satu tokoh spiritual juga kan. Iya, pemangku juga. Nah, itu kan nggak dapat lu nggak dikecam dari pihak keluarga dulu apa gimana? Dikasih warning juga. Nah, kalau di keluarga sih bapakku ya. Itu sih aku minta, maksudnya aku liatin nih gambarku kayak gimana nih. Wah, ini bagus kayak gitu. Fine-fine jadi aja. dia ngelihatnya secara seni. Bukan sesuatu yang sakral. Kalau yang sakral udah ada pakem. Kita harus ngikutin semua pakemnya. Itu yang membuat dia jadi sakral. Sementara yang aku buat nih pakemnya saya hancurin gitu. Jadi kayak modifikasi lagi dengan terus benda-benda baru yang kita lihat nih kita
dekatkan dengan rajahan gitu, mungkin kayak benda-benda yang Sesuatu misalnya fenomenal pada saat ini. iya kayak apa bentuk tubuh yang manusianya yang nggak sempurna, Anatomi kayak manusia gitu gitu ya. Jadi dekatkannya tuh ke sana emang. Jadi kayak jadinya ya bapakku ngelihatnya ya, dia bilang oke aja. Jadi aku sih go aja. Nggak peduli lah kalau orang Lain gitu lain ya? bilang wah ini menista. Aku sih nggak pernah merasa menista siapapun, Ah, pihak tertentu apapun, karena ini menurutku penghargaan tertinggi kepada leluhurku yang buat Oke. semua rajahan itu gitu. Nah, Ini oke, sebuah oke. penghargaannya karena maksudnya ya di era sekarang sih kayak kalau nggak dimodernin gitu terkadang si muda-muda ini lupa gitu. Lupa terhadap apa, Pak? Lupa terhadap roots-nya bahwa dia punya sesuatu yang kayak rajahan ini, manuskrip Oh, oke. kuno ini yang sebenarnya semacam ilmu pengetahuan juga dari masa lalu gitu. Oke, ini hal ini pun sudah mengedukasi kita loh sebenarnya. Iya. Oke. Ya yang sebenarnya jauh Oke. kita dekatkan kembali gitu. Sip. Kayak Nokia, Cir. Connecting People. Oke. Nah, Cir, Animo dari masyarakat sendiri nerima kan nggak semua orang pemikirannya seperti bokap kan, ibarat kan ada banyak iya. banyak tokoh-tokoh Iya. agama. mungkin dari circle teman-teman sendiri pun yang ibaratnya anjir berani banget lu. Iya. Tapi animonya sendiri gimana yang lu tangkap selama ini? Aku sih terima semua itu ya, maksudnya masukan dan komen apalah tentang si karyaku ini gitu. Kayak aku terima aja kalau kayak dia bilang, "Cir, tolong lah, jangan kayak gini. Oke. Kasihan kamu nanti gini." Ya, tapi aku merasa free dengan melakukannya, merasa lega banget Oke. untuk melakukannya. Jadi aku sih nggak mau terlalu dikungkung dengan itu lagi. terlalu mengambil pusing ya. Iya, jadi maksudnya aku bukannya nggak respect sama orang yang beritahu aku. Oke. Jadi itu sebagai macam Cambukan. peringatan. Iya, Oke, maksudnya warning ini. Apa yang aku harus bisa rim nih? Oke, kayak ini gitu. gue nggak bisa. Oke, batasan gue ada nih sampai sini. Iya, jadi kayak nah semakin lama maksudnya batasan-batasan itu pasti akan aku hancurkan juga. Lu Dalam runtuhin artian juga nih? iya, maksudnya dalam artian nggak yang dirobohin, kita ban lah. Maksudnya Oke. kita fleksibelin lagi lah biar lebih bisa masuk kayak gitu. Dalam artian kalau bisa si dinding ini nggak gue hancurin tapi gue dorong mundur. Iya. Tetap ada tapi gue Kita- fleksibelin, gue benar, dorong mundur. benar. Oke. Nah, Cir, dan setiap karya lu tuh itu ada itu nggak kayak plot twist-nya nggak? Ibaratnya gue bikin ini pure karya, tapi juga ada sebuah sindirannya, ada nggak? Ada sisi yang beda dari sebuah karya lo, maksudnya itu dari diri lu sendiri, lu pengen menggambarkan keadaan adat, keadaan sosial yang ada di tempat tinggal lo atau di lingkungan lu seperti ini, tuh ada pesan yang tersisip nggak di setiap karya lu, Cir? Ada kok banyak yang relate-nya ke sosial sih semua rata-rata. Sosial yang terjadi di Indonesia atau yang di lingkungan yang sosial? Banyak yang khususnya di Bali. Oh, oke. Karena Kayak itu yang seperti apa paling nih? Bisa lu merasakan ya masalah adat lah. Oh. Masalah kematian, masalah kesepean Banjar kayak gitu-gitu loh. Kayak orang mati nggak dapat kuburan. Oh deh, seperti hal seperti di Ya karena dia nggak- Fenomena-fenomena itu pasti Iya, ada ya. Oh, maksudnya di Bali itu ada. Oh. Oke. Sementara menurutku ya orang mati men kayak Semua yang orang tuh hal- berhak mendapatkan tempat yang layak Untuk gitu. terakhir kali iya, kita maksudnya kalaupun dia melakukan kesalahan, dia udah mati ya udah enough lah kayak Tapi kan, Dan lah kayak- sorry, kalau gue potong nih, Hmm. sanksi sosial itu kan sah-sah aja, berhak orang melakukan sanksi sosial. berhak. Tapi dengan keadaan dunia yang modern kayak ini, Bali yang dihadapkan dengan pariwisata, terus adat yang begitu kuat. Bra, minta rokok, yang- bra. Lanjut. Lagi stres, bra. Lagi stres. Jadi lagi stres. Jadi kayak adat dan demand dari pariwisata ini tinggi juga sebelumnya nih ya. Sebelum pandemi ini omongannya oke. nih kayak gitu. Jadi satu sisi di adat diperlukan, satu Oke, sisi oke. mereka harus makan nyari Orang uang cari untuk penghasilan. penghasilan Oke. untuk kembali lagi sebenarnya bisa beradat. Oh, Cuma gitu. mereka kan terbatas waktu Oh, kayak gitu kan. jadi yang lo ngomong ini ranahnya bukan lebih ke ranah perubahan si adat istiadat, tapi ke arah orang yang sebagai Iya. pelaku yang tidak bisa untuk melakukan Mempicture lah. Oh, Ada iya. yang kayak gini.
Oh ini ternyata Ada yang orang kayak gini. orang ini nggak bisa aktif dalam kegiatan sosial adat karena sebabnya ini loh gitu. Iya. Bukan karena yang lu framing bukan masalah merubah si adat tersebut karena pariwisata sendiri. Kalau ada sih tetap Iya. boleh jalan, cuma kita boleh negonya terhadap pelaku orang ya, maksudnya Benar. individunya gitu Iya. ya. Karena kita nggak bisa kaku-kaku lagi karena Iya, keadaannya iya, kita nggak iya, bisa iya, iya, tarik benar, Bali mundur Iya. tahun yang romantisme Bali lah kayak tahun 1970, 19 Oke, 60-an mungkin 20-an. Iya, di bawah masih- bawah itu romantisme banget kan. Iya, orang kan Maksudnya, masih kalau diam orang asli sebuah daerah berdiamnya atau berdomisilinya masih di daerah itu aja kan. Iya. Jawa daerah itu kan masih di situ-situ aja orang-orang di sekitarnya. iya, Tapi kan kalau keperluan ekonominya ya masih iya, bisa iya. terpenuhi dengan iya, hal itu. terakomodir. Sorry, kalau gua ini potong lagi nih. Karena di era itu Bali itu bukan pariwisata yang dijual men waktu di era itu kan. Benar. Tapi sangat alami waktu itu kan, Iya. bukan pariwisata Iya. loh yang dijual, tapi orang mencari. Tapi bukan kita menjual, orang yang mencari. Di Benar. era itu loh ya. Karena kebutuhan waktu itu untuk menyokong perekonomian sendiri Bali itu nggak salah agraris kan. Era-era itu kan. Agraris yang bininya kuncir. Agraris. Itu lagi nelpon. Telepon siapa tuh? Agraris. Agraris kan. Ucok, Oke. mana Ucok? Oh, kayak jadi begitu, Cir. Iya. Nah, terus mau ngomongin kalau ini ibarat kita bedah karya aja. Yes. Bedah karyanya si kuncir nih ibaratnya ini. Pernah nggak lo yang Bangsat celak nah. Sorry. tititnya Nggak gede-gede kelihatan. amat ini. Nah, itu. itu nongol gitu, pala kunci. Kecil tapi berontak dia. Ini jarum tato, kecil tapi pecicilan. Nah, Cir, Gimana? untuk si karya-karya lu tuh yang beberapa yang mirip Rajahan tuh kan hampir ya lu plesetin nggak hampir tapi orang sekilas tuh anjir nih ini kan mirip dengan karya visual era itu tuh. Lu dari diri sendiri pernah nggak yang nyaris nabrak tembok memang sengaja lu pepetin banget itu dibanding dengan visual aslinya tuh? Apa emang gimana kalau rumus lu itu gimana yang buat Ada sih beberapa yang emang kayak lu pepetin elemen-elemennya. banget itu? Lu pepetin banget dengan karya aslinya ibaratnya. Iya, benar. Itu jatuhnya kayak ngejek kan jatuhnya, Cir. Kalau aku sih melihat semua gaya visual dari Rajahan itu ya secara aku nggak ngomong secara spiritual dan segala hal-hal yang sisi itunya gitu. Tapi aku melihatnya sebagai seorang yang pernah di desain komunikasi visual. Jadi di bidang seni. Jadi aku ngelihat itu ya semacam sebenarnya ilustrasi dan teks gitu aja. Jadi kayak gabungan semacam poster lah kayak gitu. Jadi dengan ada ilustrasinya, terus ada aksara-aksara mantranya. Oke. Jadi mirip banget kayak gaya desain komunikasi visual Iya, di era modern ya. Iya, kayak relasinya di sana menurutku. Mungkin di era itu orang berkomunikasinya dengan cara seperti ini ibaratnya di era itu. Dan arahnya bukan emang yang ke ke perekonomian Ya, kayak gitu. Tapi emang seremoni, upacara. Terus ada yang buat nyantet juga kayak Wah, gitu-gituan, kirinya black magic dan white black magic. tissue. dan magic tisu. Tisu Tisu. suap anjing. Magic tisu. Bikin bukan jadi kebas. Salah gosok. Salah gosok bisa kebas. Pakainya separuh aja men. Nacir. Eh. Kalau untuk si karya-karya yang lu ciptakan sendiri tadi dengan gaya gampangnya simpelnya gue bilang Rajahan lah ya. Yes. Bergaya Rajahan tuh. Lu udah sempat pamerin di mana aja, Cir? Untuk awal karir lu tuh lu sempat pamerin di mana, Cir? Si karya ini nih. Awal karirnya tuh biasanya tuh kayak coffee shop. Awalnya tuh gitu ya. Ya, Dari karena komunitas itu di Bali sendiri. iya komunitas sih aku nggak sempat berkomunitas di seni rupa ya. Maksudnya di visual art itu gitu. Tapi kayak kumpul aja sama teman-teman yang sebenarnya nggak ada ikatan komunitas juga, kayak ngumpul sepadan ya, maksudnya sepaham. Habis itu ya pameran kayak gitu aja, udah habis itu bubar lagi, nyari tempat yang bisa diajak lagi pameran lagi. Berarti lu nggak cuma batasi dengan orang itu aja berarti ya? Iya, maksudnya aku open banget dengan collab apa namanya, kerja bareng lah kayak gitu. Tapi nggak aku berkomunitas belum maksudnya belum mau lagi lah kayak gitu. Asal sefrekuensi takis men. Gitu iya benar-benar. Nah, Cir.
Kalau gue tanya lagi nih masalah ini kan lo tuh sebagai seorang perupa ya, bener perupa ya sebutannya? Apa tuh sebagai seorang visual art? Ilustrator apa? Ilustrator visual art apa sih sebutannya kalau lo bahasa Kalau di sekarang? kalau bahasa lu Bahasa lu. Filosofer sih kayaknya. Filosofer. bukan budayawan. Budawayan. Dari budawayan ini. Alit Ambara itu. Budawayan. Kalau soalnya kalau seorang budayawan itu orang yang mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang budaya, tapi kalau nggak mempunyai ilmu budaya disebutnya budawayan. Budawayan. Nah, menurut tuh di Wayan kodok. Itu juga master menjeng. di lu seperti apa tadi? Apa tuh? Filosofer apa? Filosofer. Filosofer ya seorang visual apa Lebih ya? ke gini. Seniman bukan ya kalau bisa lu bilang diri lu. Iya sih, lebih umumnya seniman pastinya. Seniman lah ya, gitu. seorang seniman ini sekarang hal yang lu jalani sekarang ini tuh bisa menghasilkan reward Yang layak nggak sih? reward dalam arti reward penghasilan ya, dalam arti duit ya, yang layak nggak sih, udah bisa menghasilkan reward duit yang layak nggak sih buat diri lu atau buat kehidupan lu menurut lu sekarang ini? Aku nggak berpikir kayak yang bulanan gitu ya. Ya, Tapi kayak ular gitu. maksudnya gimana maksudnya gua nggak ngerti. Jadi makan sekali, diamnya juga lama gitu. Oh. Tipikal orang Indonesia, men. Jadi ya nggak kalau untuk mensejahterakan ya kalau dicukup-cukupkan ya pasti cukup. Oke. Gitu. Tergantung- Mainnya gitu. Ini tipikal orang Indonesia, men. Orang Amerika boleh berbangga hati. Bisa orang pertama ke bulan. Tapi orang Indonesia itu bertahan dari bulan ke bulan. Ada budaya puasa Senin Kamis gitu kan. Yoi. Senin puasa bukanya Kamis. Orang Amerika boleh bangga bisa ke bulan. Yang pertama kita yang dari udah bisa hidup dari bulan ke bulan udah bisa Bahkan hidup. pada jam ke jam men. Kejam banget, jam ke jam. Jam ke jam. Kejam. Nah, Cir, kalau untuk kedepannya sendiri ataupun yang lu lihat, bukan kedepannya sih, di saat ini di industri seni rupa, apa industri apa kreatif ini? Kita nyebutnya industri ya sekarang. Industri ya, jadi kan jatuhnya kan bukan sesuatu yang dikerjakannya secara mudi ataupun tapi udah ada tuntutan dari sebuah klien karena eranya sekarang era kolaborasi ataupun korporasi gede udah pada melirik si artis-artis ini kan. Benar. Untuk diajak collab gabung untuk mengisi apa namanya di produknya mereka, lu mengasih sentuhan apa di produk mereka, pokoknya kolaborasi untuk menghasilkan sebuah produk sendiri ataupun di packagingnya sendiri untuk menambahkan apa ya guratan atau menambahkan sign berakan terhadap si seniman itu sendiri itu udah masuknya udah karena industri nih. Iya benar. Menurut lu saat ini tuh udah gimana sih menurut lu dengan yang sekarang ini dulu sama sekarang tuh gimana maksudnya? Lebih layak sekarang apa lebih enak dulu kalau buat nyari duit ya di bidang seni ya? Di bidang Kalau ini. Aku dulu sama sekarang nih, aku belum nyampe yang sustain menurutku. Substan dalam arti Ya itu tadi, aku nggak bisa tergantung dengan itu semua. Kayak aku sekarang ini yang menjadi kerjaan lah yang utama ini kan. Ya mengabdi ini pada nih, istri. Lanjut, jangan nggak mau dibahas sama doi. jangan ke distract, men. Lu jangan ke distract sama orang doi lah, tetap fokus, men. Substan lu jadi menjadi substan tadi yang Sustain tuh maksudnya ya untuk kelangsungan hidupku yang bisa berkelanjutan kayak gitu loh. Aku belum nyampe yang kayak di level itu sebenarnya. Tapi aku masih ngerjain serabutan juga, kayak desain juga aku ambil. Jadi aktivis nyari pis. aktivis. Berarti menurut lu penghargaan atau apresiasi orang-orang terhadap sebuah karya seni ataupun karya visual art sekarang tuh udah lebih jauh lebih baik daripada dulu. Apa sama aja menurut lu? Kayaknya sih semakin meluas. Baik atau buruknya aku kurang paham masalah itu ya. Tapi Kalau dari kacamata lu aja? Iya, maksudnya aku ngelihatnya dari kacamataku ya semakin meluas aja. Semakin lebih diterima. Sporadis diterima ya. Mungkin jadinya secara industri semakin lebih luas, lebar gitu mungkin ya.
Itu sih yang bisa aku Itu berdua ngapain bisik-bisik anjing? cipika-cipiki. Ngentot terus semuanya. Berisik lu bertiga. Orang lu malam-malam. Itu dia. Memang kerjaan sing nekang kikit. Kita udah tahu juga sampai kapan nih ini bakal bertahan. Bener kan? Tapi kan ada sesuatu yang bisa kalian curahkan. Keresahan kita Kita legasikan ibaratnya. Benar. Kita wariskan entah berguna atau enggak. Daripada mabuk-mabukan kan. Duh, Mending jangan. mending gini buat acara gini sambil mabuk-mabukan. Mabukan. Kita mah yang legal-legal aja ya sekarang ya. Legal-legal. Udah Bener. legal aja sekarang mah. Nacir. Ntar masuk penjara. Bos, ya. Mau diceritain itu? Boleh. Oke, pengalaman lo. Lu kemarin tuh kalau gue lihat tuh ibaratnya sempat Oh, udah cut nih. oh, Sholat katanya Mas. Oh, saya. belum nih waktunya. belum nih. belum anjir. Lu kemarin tuh sempat berurusan sama yang namanya ranah hukum. Bener. Melawan negara. Melawan negara. Itu Sanksi norma. norma negara ya. Bener. Yang lu rasakan di dalam tuh kemarin apa sih maksudnya? Ya Apa sih? Sorry, gue potong lagi. Apakah bener di dalam tuh seburuk yang orang-orang ceritakan di film, bisa sampai disodomi segala macam? Atau kalau di film-film kan tuh kayak taruh sabun jatuh langsung sikat mataharinya, buah. Gitu. Ataupun setelah keluar kita tuh dicap negatif Negatif oleh sama masyarakat. Nah, ini highlight soal sodomi ya. Oh iya sih. Maksudnya aku sih nggak pernah ngalamin itu di Dalam. di penjara, maksudnya kena sodomi. Biasanya nyodom sih. Anjir. Saya daerah dulu Sodom and Gomora. Enggak. Sejauh ini sih Tidak ada yang seperti itu ya yang lu rasain nggak ada ya? di penjara kemarin gitu. Nggak ada sih. Kayak Bukan penjara, lembaga permasyarakatan. Lapas. Lapas. Ya, tapi ya maksudnya balik lagi, aku tipenya orangnya seneng berkoneksi lah. Jadi kita dihadapkan pada sesuatu yang kayak harus ngumpul dengan orang ini yang nggak survive, Oke. yang kriminal banyak. Oke. Jadi kayak orang-orang ya di sosial dicapnya penjahat nih orang-orang ini kan. Jadi ngumpul Penjahat. ya, tapi aku nggak, maksudnya di dalam hidup nih apa sih yang nggak semuanya kayaknya kalau kamu perhatiin tuh harus punya, pasti ada maksud dan artinya nih kayak gitu. Jadi kayak ngumpul dengan ini si kriminal ini, jadi seru juga, maksudnya obrolannya dia tuh kenapa kamu nyuri, kenapa kayak kamu ngebunuh, Jadi kenapa kamu jualan sabu kayak gitu. Jadi kan punya itu jadi tahu perspektif yang beda yang awalnya cuma tahu dari sebatas cerita orang atau dari depan TV. Seorang pemuda telah menyodomi temannya sendiri. Nah, Seorang pemuda menjamret ya, dan stereotip jahat, pasti jahat nih. Stempel tak nih jahat. Tapi kan mereka tidak melihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa gua harus melakukan hal itu? Kenapa gua harus terpaksa mengambil kegiatan itu? Karena tidak semuanya orang melakukan hal itu tuh dengan sukarela dan riang gembira, men. Maksudnya mereka tuh banyak juga yang kepentok kan? Iya, dia tidak bisa membela statementnya dia. Karena ya sudah diarahkan seperti kesepakatan bersama bahwa hal itu hukumnya nih kayak gini nih, alurnya kayak gini. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk membela dirinya. Harusnya LBH ini perlu, maksudnya selalu lah kayak apa didampingi secara benar. Ya? Emang ada sebenarnya di pengadilan ada namanya Posbakum kan, yang membantu pengacara negara yang tanpa biaya kita bisa. Tapi maksudnya si ini nih kerja juga dong, maksudnya selayaknya pengacara juga, jangan malah ke ngedukung si ininya, si penuntut ini, jaksa ini kayak gitu maksudnya. Harusnya lebih sesuai profesi, men. Terdakwa. Harusnya lebih memayungi si terdakwa gitu ya. Iya, karena bukan yang ikut alur aja. Ya. Oh, jadi udah harus ada pembelaan juga, ibaratnya memang tugas lu di sini untuk membela. Sejahat apapun mesti ada pembelaan ibaratnya ya. Karena itu sumpah profesi ibaratnya kan. Iya benar. Sesuai sumpah profesi. Sebenarnya nggak ada yang aturan, semuanya tuh udah ada jalannya gitu. Coba ikutin itu aja juga kan. Maksudnya mereka ini yang dihukum gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang nakal-nakal juga gitu kan. Ya
mereka juga melawan boundariesnya mereka sendiri kayak gitu juga jadinya. Ya, Nah, Cir, selama di dalam tuh yang pengalaman apa yang paling membekas in your mind? Yang lu dapat ibaratnya. ya seumur hidup sih aku di sana tuh di dalam tuh seumur-umur tuh nggak pernah mukul orang gitu. Tapi di dalam tuh aku sempat mukul orang gitu. Itu gimana ceritanya, Cir? Itu kayak seru banget itu. Ya, waktu itu aku jadi ketua kamar kan. Aje, kepala kamar doi, kepala kamar. Bos Cang gitu kan. Rokok sih gitu. Ujung-ujungnya Itu gitu. kan di sana tuh emang gitu ya, orang yang punya rokok tuh emang kalau di saat itu yang betul Agak gini ya, kastanya Sultan. agak tinggi. Sultan ya, lumayan ya. Agak Oke. kastanya tinggi. Ini kalau di penjara nih bawa rokok kayak gini Oh nih. iya, penenteng gini ya. Gini nih. Net, Sa. kalau jalan dari sana, Ujung. sel sana sampai sel sana, itu tuh bisa habis nih. Nggak selamat nih ya. Nggak selamat. Bos, Oh, minta oke. rokok bos, belum rokok. Oh rokok, iya, boy. iya. Tiba-tiba jadi bos. Oke. Ini tuh barang mahal ya di sana ya. Ya bisa Eksklusif. buat bayar laundry. Wah, anjir. Dan gara-gara ini juga bisa bunuh-bunuhan, Cir. Bener. Bisa Berantem. Wah, gokil. Nah, pengalaman yang paling bikin lu berkesan membekas banget yuk. Ya itu kayak mukul tadi itu karena si orang ini ya melakukan kegiatan yang sebenarnya dilarang nih di dalam kan. Mereka berjudi. Oh, Berjudi ya kalau punya uang sih aku nggak ikut pusing lah. Aku tutup mulut aja gitu. Masalahnya ini orang sudah nyari dia sudah ngutang di mana-mana aduh, iya. karena judi. Oke. Sampai kamar sebelah juga minta izin ke aku untuk mau mau sikat nih orangnya. nih kayak gini aku lindungi dong. Oh, iya. Maksudnya Karena ini nggak boleh. Ini aku punya anak gua nih. Ini ranah gua nih. Ya, Ini nggak pekarangan boleh. gua nih. Iya, nggak boleh main kayak gitu. Ya udah. Jadi orang ini aku udah kasih omongan berapa kali. Lu peringatin gitu ya, warning ya. Dan warga kamarku juga asik. Pada komplain. RT si anjing gitu ya. Bapak kos anjing. Pak Mas Bobo. Jadi Mas Bobo anjing ya. Tapi nggak bisa fotoan di potato head. Oke. Kayak kode. Ya itu. Lanjut. Berarti akhirnya lu peringatin, lu kasih warning, masih tetap Peringatin itu udah berlangsung kayak 2-3 kali lah. Aku udah warning dia, maksudnya jangan lagi deh kayak urusan masalah gini-ginian nih ya. nih, kayak kamu nih nggak ada yang ngasih uang gitu, penghasilan juga nggak ada di dalam kan. Tapi ntar lu bakal jadi bumerang buat lu gitu. iya, aku maksudnya ngasih tahu dia biar nggak disikat sama yang warga di lain luar, kan. Di luar udah banyak yang ngincer nih, dulu udah pada dicatat nih sama orang Iya. luar nih gitu ya. Ya tapi waktu itu malam kita di kamar si doi ini Oknum nih, si oknum nih ya. Oknum nih Ngeyel. main lagi. Wah. Main judi lagi. Aku lihat kalau di dalam main kartu sih biasa ya. Maksudnya Iya. main kartu Untuk tanpa fun, uang. untuk fun, oke. Tanpa uang. Untuk Maksudnya hiburan ya. hukum-hukuman lu kayak jongkok Ya, sih. tadi jepitan, Jepit, kayak gitu ya. kan. Nah, si Bos, ini nih si anjing ini. si ngentot ini Ya. judi lagi pakai uang. Waduh. Nah, habis itu Uang tapi yang tidak ada uangnya. ya Dengan dia uang pakai kan? gini, pakai chip. Wih, sudah kayak Las Vegas, Cep. Karena nggak gini, uang cash tidak boleh beredar. Tidak boleh beredar. Jadi pakai itu card Card, kan. ibaratnya token. Token. Habis itu Lu tahu nih, wah, aku nih. udah kayak apa ya? Emosi lah Oh, kayak. iya. Keadaannya kayak Ngentot gini. Oh, anjing nih kayak Udah diomongin. Anjing nih. bikin aku dalam masalah juga jadinya. Anjir. Gua juga nih yang kena nih gitu ya, ibaratnya. Udah emosi nih. Ah. Ya aku mandi. Coli. Tidur. Mandi keramas, balik dari mandi masih pakai koloran aja kan. Doi masih di sana. Masih main. Dari belakang langsung tasikan. Anjing jadi Jagger juga deh. Dia marah-marah. Kenapa? Buat apa nih? Gitu. Ya, Lu jelasin, kamu nggak ingat omonganmu. Kamu yang berjanji bakalan nggak mau ngelakuin ini, tapi kamu lakuin lagi. Sanksinya adalah sekamar nih bisa kamu pukulin, tapi aku aja yang mukulin kamu sekarang. Iya. Dia kan protes lagi, ya tak sikat lagi. Anjir, Habis aku jelasin tak sikat. Tai, mau apaan kesel ngentot lu. Mana gua belum dikirim duit. Pentot. Halo ayak anak begitu. Tapi mau nggak mau, emang kalau maunya di dalam bener nggak sih? Lu mesti dipaksa jadi seseorang seperti hukum rimba, bener nggak sih di dalam itu? Ya kita berurusan sama si kriminal ini kayak kadang-kadang mereka tuh
jenius tapi otaknya kejeniusannya tuh disalahgunakan gitu. Banyak banget orang-orang jenius di dalam. Menurutku kayak gitu. Jadi gimana tuh bisa masang colokan, kan ada colokan nih gitu. Bisa masang colokan Gitu. terminal listrik buat ngecas HP. Wajib gitu ya. Tapi Dia nggak bisa beli alat keluar loh. sering ada rahasia nggak dari pihak lapas itu? Tetap. Wah, tetap Ya kalau udah ketahuan ada habis itu, tuh. waduh. Habis tuh kan anak-anak itu tuh. Masuk sel tikus. Wajib. Itu gimana sih ceritanya? Modelnya itu gimana sih, Cir? Sel tikusnya gini. Segini bener. Iya bener. Duduk doang. Kayak apa ya? Bayangin kamu kamar mandi kosan. Iya. Terus gitu doang. Itu nggak termasuk klosetnya ya. Jadi kamar mandi kosan, terus cuma di 1x1 lah ya. enggak, itu kayak 1,5 kali 1,5. Memanjang. Iya memanjang gini dia. Oh ya, oke. Jadi berapa ya? Kayak 3 kali 1,5. Wajib, cukup buat Jadi selonjoran memanjang doang ini. Buat iya. rebahan ini dong. Ya kalau sendiri di Oh. selfie. Ini bisa berenam, Wajib. gitu di selfie. Kayak gini tiduran sip-sipan. Bangun-bangun, Bro. Aku gantinya tidur. Tidurnya kayak misfit, Bro. gitu. Masfit. Jadi Batutu Mas. Masfit jualan lagi ya. Tapi lu kalau dulu pernah masuk sisal tulis nggak tuh, Cir, di era itu? Masuk sih pernah. Itu rasanya gimana, Cir? Maksudnya secara Psikologis tuh wah, emang tertekan banget, pressure psikologi itu terasa banget ya. Kalau aku sih tak enjoyin aja ya. Maksudnya ya itu Selti itu kayak penjara dalam penjara gitu. anjing, limitless Serius, aja. bener. Limitless aja kayak film. Jadi udah kayak ya enjoy aja lah, kayak mau gimana lagi. Kalau bakal sering nanti bakal masuk sini nih. Ini sekitar, tapi nggak lama, cuma 6 hari. Oh, lumayan, Cir, 6 hari, Gua Cir. kira beberapa jam. Ya orang-orang bisa 2 minggu, 3 minggu juga. Tapi kalau di dalam tuh waktu tuh lebih lambat atau lebih cepat, Cir? Kalau di dalam perasaan lu, Cir? Putaran waktu tuh menurut lu tuh. Nah, aku punya formula nih di dalam. Gimana? Jadi untuk biar nggak terlalu stres, Oke. aku nggak pernah mikirin apa yang terjadi di luar. Tapi emang apa namanya kayak beban kalau lu pikirin tuh di anjing bukan apa di sini, tapi stres tuh pasti, Cir, kalau lu Awalnya emang stres banget, Mas. berapa itu Stres banget. berapa bulan 2 bulan tuh gitu ibaratnya masa-masa Hampir peralihan. masa-masa bulan lah. Masa-masa ini peralihan masa ya. transisi kan Masih, anjir. Gua masih kebayang-bayang di luar. Mau Opsi bisa kemana gitu ya. aja. Empat bulanan tuh aku kayak orang gila tuh bener. iya, yang bikin, maksudnya aku nggak tahu nih aku gila atau nggak nih. Iya, kan. Tapi kayak ngelihat fisikku tuh kayak pagi-pagi nggak ngaceng nih selama beberapa bulan Oh, tuh, anjir, sampai segitunya. kan masalah tuh kan. Iya. Ada masih di mental ya, di psikologi berarti kan. Iya. Psikologi diserang, men. Benar. Jadi nggak ngaceng sama sekali. Mau coli juga Kagak, setengah udah. matang. Anjir, yang Mau ada- bangun tapi setengah matang tuh. Ini colinya nggak cuma gini sampai diginiin anjing, kayak kena unggun. Terlalu lama tuh udah diintip tuh sama temennya colinya. Anjir, kenapa nih orang nih? Oh, itu orang ya pintu kamar mandinya setengah, Oh, jadi iya, masih iya. kelihatan. Tapi hal seperti itu tuh biasa terjadi di penjara, di dalam cat Iya. cokul itu udah hal yang normal. Ya kalau waktu aku jadi ketua kamar tuh aku kasih jadwal kan. Anjir, tapi cokul pun ada jadwal Iya, ya, bener. Oke. Karena aku nggak mau, karena ya hormonal kamu. Iya, benar. Kamu nggak steril gitu, maksudnya nggak steril dalam artian nggak Keluarkan. dikastrasi, Ah. maksudnya nggak diculen cerita Ah, iya, Bali iya. itu. Jadinya otomatis pasti ada libido kan. Oh, iya. Fantasi bisa buyar kalau berdua. Libido nggak disalurkan, Penyakit nih. stres nih. Stres ya. Agresif di dalam jadinya. Wih, kayak anjing anjing gila. lu. Kayak ikan cupang, men. Agresif gitu. Padahal pengen kawin sebenarnya dia kan. Iya. Kesang loh. Eh, Itu makanya jadi aku jam 9 ke atas nih. Giliran Pengumuman yang mau coli, siapa yang pertama? Oh. Angkat tangan. 1 Jadi 2 3 4 5. Ya giliran dah dong. Jadi lu di area lu ataupun di lingkungan di RT lu ibaratnya lu membuat sebuah sistem lagi, di dalam sistem lu bikin sebuah sistem lagi untuk mengatur teman-teman lu tadi itu ya. Ya movement lu oke juga, Cir. coli. Anjir, Momennya coli. berawal dari cokul. Iya, benar. Tapi selama di dalam proses berkesenian lu masih jalan nggak, Cir? Masih produksi terus. Cuma Ada. iya, kemarin juga sempat dipamerin di luar juga kan, maksudnya di luar penjara maksudnya. Ya, kayak beberapa karya ya banyak banget sih waktu di dalam tuh. Yang kertas sih paling banyak. Oke. Karena yang paling cepat dan paling Gampang. muat lah tempatnya. Ya. Nah, kalau di dalam tuh Banyak ya walaupun nggak di aturan-aturan selfie ya. nih. Oke. Kalau jam tidur itu udah kayak
dalam peti mayat. Jadi kayak mau dempet-dempet dah. Udah pas ya lah nggak bisa gerak. Kamar yang berkapasitas 7 sampai 8 ini orangnya sampai 16. Jadi overload. Tapi bener gak Cir? Sorry gue tanya lagi masalah di dalam nih. Begitu lu masuk di dalam ya, di LP tadi, lu bakal melihat sosok orang yang sebenarnya, sosok manusia yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Bener gak Cir? Kalau yang baik ya seperti ada Bener, baik. seperti itu. Kalau yang culas ya culas nih orang. Itu benar, bener sih? benar. Kelihatan banget. Jadi tetap juga milih-milih gitu kayak. Oh. Orang nih nipu nggak sih? Banyak yang nipu-nipu juga. Oh, di baca sana. juga. Gokil juga di dalam ya, ternyata masih ada gini-gini ya. Iya, maksudnya kayak dulu tuh sering kehilangan rokok, teman kehilangan Anjir, rokok rokok malam lagi. kan. Oh, iya. Rokok Ya, lagi. aku ancam lagi ini yang kasus-kasus Siapa nih? maling Ah. yang di luar dulu kena kasus maling, jangan nyoba-nyoba lagi maling di dalam sini. Berarti gitu. udah lo announce dulu ya sebelum Iya, anak-anak gitu dan ya? aku pernah pergoki orangnya ini. Waduh. Jadi nggak tak share ke teman-teman. Abis kalau lo share abis nih. Ya, habis banget. Jadi aku tak samperin berdua aja. Set. Tak makan. John gitu. Mahar, tadi dini hari jam 3 tuh aku lihat kamu ngambil rokok di tasnya ini ya. Oh, Aku anjir. gituin aja maksudnya ya. Enggak kok, gitu. Saya cuma Dia coba awalnya dulu. kayak, enggak, orang disuruh ambilin, enggak, kamu ngambil. Baru terus ngaku udah. Aku nggak bakalan share, kamu yang ngomong giniin. yang Ya. ngakuin ini. Tapi jangan lagi, kalau mau minta rokok, nggak punya rokok, bilang aja ke teman, pasti dibantu lah kayak gitu. Jadi satu kamar tuh kita usahakan saling berbagi. Bikin Maksudnya, ekosistem ekosistem yang sehat itu ya. tapi jangan sampai ranah, kan nggak ada privasi tuh di sana, Iya. cuma tas doang nih yang Iya. pakai privasi nih. Heeh. Itu jangan disentuh, privasi orang segitu tuh udah jangan kamu sentuh lagi lah. Oke. Saling menghormati ya, di situ ibaratnya saling ngejagain barang-barang, ayo Iya. dong gitu ibaratnya. Tapi kalau maksudnya kamu kekurangan kayak rokok gitu, selama kamu di dalam kamar, kamu bisa minta, lebih baik minta. Pasti kalau nggak punya ya kamu minta yang lain. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai lu nyolong dah, kalau nyolong Iya. ketahuan abis gitu ibaratnya. Iya, bukan aku aja yang bakalan nyikat, teman-teman sekamar juga bakalan Karena nyikat. itu hal yang menyebalkan gitu. Bener. Maksudnya ya Kita di sini udah dalam sebuah keterbatasan loh Itu gitu. jangan jadi sebuah hal yang menyebalkan lagi ya, nih. kita nih orang sakit lah di dalam. Iya, Kita iya, semua iya. pesakitan nih, kayak jangan kamu nyari nambah masalah lagi lah di Wih, dalam. iya benar. Udahlah kayak enjoy aja kamu. Fair-fairan aja lah kalau di sini. Kalau emang lu minta gak dikasih, lu cari tempat yang lain dah. Nah, Mending minta. gokil pengalaman lu sih itu memang sebuah experience is best teacher kalau Iya, ada orang gitu ya. benar. Di sana kamu bisa mengenal apa namanya karakter Ya orang. itu semacam edukasi juga. Jadi Iya, benar sih, dari benar. pengalaman orang. Edukasi yang sangat mahal gitu kan. Wih. Kemarin kan aku seneng juga ngelihat ada temen yang rampok nih. Wih, ya. Anjir seneng banget lu liat teman rampok. Maksudnya rampok nih. Oke. Dia nawarin aku, dia mau gini, buka usaha, dia Oke. mau buka toko gitu. Barang tadahan. Enggak. Tapi buka tokonya pakai linggis dulu. Wah, enggak. Kalau ini panci lo si anjing gitu. Back to nature, back to roots anjing. Buka toko pakai linggis. Bukan Kirain dengan- grand opening apa gitu. Bukan toko dengan arti yang sebenarnya, men. Nyongkel. Nyongkel. Cir, harapan lu ataupun kedepannya lu tuh ada apa ya rencana lu nih di kedepannya nih tentang visual art lu ini kalau gue boleh Ya yang paling Cerita lah, yang jangka paling pendek lah. deket lah. ya. Mungkin solo exhibition sih kayaknya. Oke. Tapi ya keadaannya kayak gini, kita nunggu waktu aja. Misalnya Oke, kapan bertahan udah ya. mulai enak, ya nggak yang buru-buru juga. Gitu. Ya targetku itu sih solo exhibition. Ngomong ini nih, ngomong karya doi. Kan sempet karya doi dipakai buat video klip sebuah band kan. Oh, iya. Dari Oh iya, lu juga sempat itu ya? Dialog dini hari kemarin. Iya, kemarin juga sempat apa namanya yang bareng sama salah satu creative agency itu ya, apa namanya, siasat apa namanya? Ya, itu? Syasa Partikelin. Lu sempat keliling Eropa itu kan? Ya, Nah, itu sama Navikula. nah, kemarin. itu pameran juga apa gimana Cer itu? Sebenarnya kayak mereka Navikula nggak ada kru, jadi aku gitu. nggak sih. Ya, di awal Sebenarnya itu prize kan. Oke. Prize dari kayak kompetisi itu, jadi Oh. kayak jalan-jalan. Oke. Nah, sementara aku ajak band Navikula nih, yang sementara si Navikula ini adalah sebuah band favoritku. Oke. Jadi aku nggak ada keberatan gitu untuk bantu mereka juga gitu, fun juga. Karena di setiap mereka manggung di gini,
ada penjualan merchandise. Nah, Oke. di sana Kamu ya selipin aku juga. beberapa karya Ada yang selipin juga postcard dikenalkan yang gitu murah, ya. Iya. Jadi ya lumayan lah buat beli. Income lu buat oleh-oleh. Iya, beli ganja lah di sana. Wih, itu kan jatuhnya legal kan ibaratnya. Iya, legal. personal use masih ditolerir. Iya, di sana soalnya kan legal. Kalau di sini beda lagi. Kalau di sini Benar. kita balik yang ke yang ilegal-legal aja. Iya, jangan yang tos lu dah. tos lu. Kita udah nggak Kita pernah mah main enggak yang gitu-gituan. ilegal-ilegal, nggak main gituan kita mah udah Jangan- dewasa. jangan lah. Jangan, kalau bisa jangan ya. Jangan ketahuan. Jangan. Enggak, soalnya kalau gua Iya kan suruhan polisi di balihonya tuh hide drugs gitu. Sembunyikan. sembunyikan drugs. Ini gimana? Di Gianyar tuh kan ada balihonya tuh hide drugs. Gitu. Karena kalau menurut gua Cer, kalau mau dewasa Cer, apa namanya? Kesenangan yang lu dapat tuh nggak sepadan dengan hukuman yang bakal lu terima menurut gua sih, maksudnya. Iya benar Lu sebenarnya. kalau mau ngomongin kita ngomongin weed atau ganja ya, lu pakai selinting ini bisa jelek apesnya itu kena 3 tahun perkara selinting ibaratnya, ataupun kalau mamanya kena denda itu pun udah berapa puluh juta bakal Berapa duit yang keluar. bakal lu Iya. keluarin? Jadi kayak nggak sepadan aja gitu gara-gara selinting lu selin Benar. dapat hukuman sebegitu lama gitu ibaratnya. Dan ironisnya adalah penjara tuh jadi overcrowded sekarang. Iya. Dan Kemenkumham pun menyesalkan itu. Maksudnya Kenapa sih? Ini kemarin kan ada asimilasi COVID nih. Aku Ah. terima kasih banget nih ada Iya, asimilasi iya, COVID nih. Bukan karena gimana ya, maksudnya nggak simpati ya yang terkena COVID. yang tapi- terdampak. Iya, maksudnya aku ya cukup terima kasih juga Terban- karena lebih awal pulangnya jadi terbantu untuk Iya. remedi. Ya karena itu masalah overcrowded, duit pemerintah tuh habis semua banyak di sana konsumsi. Untuk apa namanya? Istilahnya apa Cer yang untuk Personal use maksudnya apa? untuk warga tahanan tuh ibaratnya Ya, apa? warga binaannya kayak konsumsi kan Iya, perlu tuh. itu namanya. Apa namanya istilahnya untuk perbaikan moralnya, perbaikan mentalnya Iya. itu istilahnya lupa gue namanya. Ya itulah. Untuk penanganan orang-orang yang apa namanya? Rehabilitasi ya maksudnya lembaga Ya kalau rehabilitasi sih enggak ya? beda. Oh iya, ya itulah pokoknya namanya. Kalau di dalam itu masalah Indonesia juga nih sebenarnya. Dan hampir semua lapas tuh kayak hampir 300% melebihi kapasitas. Cing, 100%. Banyak banget yang penyalahguna narkoba ketangkap. Oke. Yang maksudnya Harusnya bukan. BB-nya itu pengguna, maksudnya yang pengguna ini undang-undang kita punya. Oke. Undang-undang pengguna itu ya emang harus dibawa ke rehab, Harusnya bukan di Bukan situ. penjara. Oh gitu. Harusnya space-nya di sini malah ditempatkan di sini. Oh, oke. Ya kita doakan ke depannya semoga Ya rubah masalah itulah. Kayak maksudnya kejelasannya mungkin ya kali ya. iya. Karena aku ngalamin maksudnya ya di dalam juga kayak kalau nih narkoba nih, dia kasusnya narkoba masuk ke dalam. Kadang-kadang mereka tuh punya insting untuk jualan lagi, bisnis Oh, lagi. masih Dan balik ke dalam situ. bisa mengoperasikan. Itu rahasia umum loh. Walaupun penanganan dari pihak lapas sendiri udah mesti mengadakan razia segala macam ya, tapi Iya. yang namanya orang yang tertekan pasti punya cara-cara yang tertekan juga, maksudnya yang jalan-jalan sempitnya tuh. wis ibaratnya polisi canggih, penjahat masih lebih canggih lagi, ibaratnya buat nakalin lagi. Buat nyaingin. Buat nyaingin selalu ada ini ya, selalu ada apa namanya, selalu ada berkompetisi di antara dua hal ini, dua pihak ini. Ya, kita doakan lah Indonesia. Ya harusnya itu sih kayak ya harus diperbaiki juga lah. Yang apa namanya ya, yang emang signifikan juga tuh membantu banget tuh untuk negara juga kalau mengurangi apa namanya dana untuk lapas tuh besar banget. Iya, benar sih. Kayak lapas kecil tempat aku kemarin aja itu MM-an juga uang gininya. Digelontorkan ke sono ya. Iya. Karena ya capacity Iya. di dalam juga kualitas makanannya jadi otomatis saling bagi. Sebenarnya budgetnya downgrade jadinya ya. 20 Satu orangnya. satu orang. Jadi 20, sekarang 20 jadi bertiga. untuk berdua bertiga Oh, kayak gitu kan. Jadi ya Mau gimana lagi ya Cer ya, mau gimana nggak sulit banget di dalam gitu. ya gimana nggak yang jadinya stres gimana tambah stres sih ibaratnya. Iya kan, dan namanya pun juga bukan penjara lagi kan, Lembaga pemasyarakatan. lembaga pemasyarakatan, lebih memanusiakan, Oh, oke. lebih HAM lah kayak gitu. Nah di lapangan ya harusnya ya ikuti aja labelnya itu, maksudnya Harusnya ya. Oke, sesuai dengan nama itu ya. Ya, kita doakan semoga sistemnya lebih oke lah ke depannya kita. Tapi gue yakin, kalau menurut lu ngomongin di era sekarang ini,
Lu apa sih yang lu rasain di era sekarang ini, Jir? Gua udah terlepas dari konteks lu yang di dalam tadi di sekarang ini tuh sekali terlepas lu keluar dari penjara, ternyata begitu keluar masuk ke benar penjara lagi ternyata ya. Penjara yang lebih luas. Sebenarnya lebih luas, tapi tetap aja kita sama-sama dibatasi. Nah, kalau dari lu sendiri, kacamata lu era sekarang ini tuh gimana, Jir? Situasi terkini nih. Ini Jir. Kalau aku sih kayak sekarang ini kayaknya udah mulai bergeliat lah. Ngelihat beberapa usaha yang bisa balik lagi, Mulai jalan lagi. Ya satu sisi aku melihat masalah COVID ini, ya aku percaya sih emang ada COVID. Emang benar Maksudnya, virusnya ada, tapi virusnya ada. Tapi masalah sosialnya ini ya jangan disalahgunakan juga lah. Udah kita dalam keadaan yang Kadang kayak ricuh gini, kegencet gini. ya masih aja ada tangan-tangan yang berbuat nista. Jahil gitu ya, ibaratnya. Ya. Contohnya kayak apa sih, Cir? Yang melawan nista tuh maksudnya mencuri gitu apa gimana? Enggak, maksudnya di Dimanfaat. COVID ini dijadiin kayak Momen. Iya, kemarin aji yang mumpung gitu ya. iya, maksudnya kayak ya kriminal meningkat Oke. otomatis kan. Itu kan Tapi, gara-gara emang ya, ini kan gara-gara itu ya kan sulit ekonomi juga kan. Terus masalah yang kayak ibu hamil lah kemarin yang di highlight di yang seperti di Jering juga kan, Iya, yang itu sempat di pas- Jering. Oh iya. terus masalah ada keluarga juga yang ngalamin seperti itu. Ya maksudnya lambat penanganan gara-gara nunggu swab kayak gitu kan, jadi terus ternyata negatif tapi jadi positif gitu di cara apa namanya penanganannya kayak gitu. Ya maksudnya lebih jujur lah. Iya. Jangan digitu-gituin kan, jadi maksudnya orang-orang juga semakin Resah. semakin apa ya, campah apa namanya, masa bodoh jadinya. Ini udah amat. gua ditipu nih anjing kayak gitu kan. Padahal ini barang ada loh ibaratnya. Iya. Karena ada orang yang teman-teman dekat juga yang pernah sempat ngalamin kena COVID juga gitu. Iya. Tapi lu percaya nih barang nih ada. Ini produk COVID nih ada. Barang ada yang nggak kelihatan. Ya, tapi lu percaya nggak ada maksudnya? Percaya Nggak percaya? Iya sih, aku selalu di posisi yang kayak Tetap jaga kesehatan maksudnya. ya jaga gitu. kesehatan sih emang selalu penting Kebersihan, gitu kayak kan. gitu aja. Maksudnya nggak masalah sih aku disuruh pakai masker, disuruh ikutin protokol ya kayak gitu tuh nggak masalah, cuma emang nggak nyaman gitu. Itu aja. Ya. Oke, kayaknya kita udah cukup nih ngobrolnya sama Kuncir. Lo mau tanya apa lagi, Kang Kuncir? Udah cukup men. Dari ngebedah tadi karya, terus akhirnya doi pengalaman barunya doi di dalam terus keluar lagi, tiba-tiba keluar tuh semakin merasakan keresahan juga. Iya. Cukup. Pesan lu buat teman-teman yang masih di dalam apa, Cir? Jangan keluar. Di luar tuh jebakan itu ya. Iya, maksudnya di dalam masih bisa makan gratis. Ini coba masuk lagi dah. Aku sih nggak mau lagi. Cukup. Cukup. Gua buat teman-teman yang maksudnya baru terjun di industri kreatif nih apa? Lu punya buat teman anak ada adik kelas lu ibaratnya Yang baru memulai. memulai itu apa maksudnya? Ya kalau kamu emang merasa ini nih apa yang kamu jalani itu penting, ya harusnya diseriusin aja gitu aja sih. Maksudnya jangan cepat menyerah juga dengan apa yang kamu lakukan kayak gitu. Ya gas terus. Perjuangan apa yang kamu yakini gitu ya. Benar. Keras kepala pada waktunya gitu. Oke, di saat emang lu udah settle baru lu boleh idealis ibaratnya. Iya. Tapi di saat lu masih menghaba, bukan ikutin arus tapi Iya, adaptif saling aja. Adaptif, bener. Itu lebih seneng aku. Adaptif, jangan ikutin arus sih, adaptif. Ya, beradaptasi. Thank you banget buat Kuncir. Ngobrol serunya chill banget hari ini. Ya, Berbagi enjoy. Pengalaman semuanya tentang seni. Pengalaman hidup. Penggalan jadi seorang kepala kamar, Pak RT. Ternyata ini semuanya berkaitan semua ya. Berkaitan, Pak. Ibaratnya kayak kata-kata Om Leo tuh dia punya apa namanya, nama manajemen jiwa, bukan manajemen hati. Manajemen, coba lu googling. Manajemen cinta bukan? Bukan, Pak. Itu ya Ahmad Dhani, Pak. Itu. Om Leo tuh punya sebuah ya kayak sebuah kayak punya space ya untuk para workshop kehidupan. Tumben lu pinter, Bra. Pinter lu, Bra. Itu. Korban ini. Jadi kayak itu sebuah kayak
buat orang-orang yang mentok yang ngejalanin di dunia seni rupa, desain atau apapun, anjing gue ini yang sudah kebingungan menemukan identitas atau kementokan, diajak sharing di situ. Apa sebenarnya kita ini apa sih? Di sini kita identitas kita itu kayak gimana sih? Akhirnya bisa menemukan sebuah ketenangan jiwa dan juga jawaban. Niatnya sih kalau gue baca Om Leo seperti itu. Kalau gue sama seperti itu, kayak lu setelah dari dalam baru lu bisa menciptakan workshop kehidupan lu sendiri, karena lu dapat pengalaman experience yang luar biasa yang nggak pernah lu bayangkan sebelumnya, bahkan itu beyond dari pemikiran lu atau dari cara hidup lu yang sebelumnya ya. Tiba-tiba keluar, anjing ternyata semesta begitu unik ya. Gue mesti masuk dulu seperti ini, keluar, dan gue bisa menularkan atau menlegasikan pengalaman gue yang udah di dalam seperti nggak cuma yang negatifnya doang, tapi di dalam ada cerita seperti ini gitu. Seru juga bergaul di dalam, juga seru juga gitu. Kayak dunia versi kecil lah. Benar. Tini World. Oke. Siap. Thank you buat Kuncir, sehat selalu. Semoga cita-cita lo ataupun mimpi-mimpi lu segera kewujud semuanya, dan kita doakan keadaan ini cepat berlalu. Shit happen pasti berlalu. Pasti berlalu. Langsung dari kawasan Cenggu. Selamat pagi Cenggu. Negara bagian Cenggu. Gitu. Di sini tuh kalau malam ada dum yang nutup, kubah nutup. Jadi orang nggak bisa keluar, yang luar nggak bisa masuk. Benar. Party tetap. Kalau di Jakarta ada Seno Party, kalau dia di sini Cenggu Party. Tetap bintang. Surfing, mancing. Surfing, your art and culture. Masih di Asutra Urban. Salam Jimek. Silakan mikrofon.